Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau coba bedah nih, dua renungan singkat yang udah Anda bagikan. Fokusnya cukup spesifik ya. Ya, ini tentang apa yang disebut sebagai masalah terbesar manusia dan juga dampaknya, gitu. Betul. Sumber kita kali ini refleksi pagi dan malam ya, yang basisnya ayat-ayat Alkitab. Oke, Jadi, misi kita bareng-bareng nih, kita mau coba pahami ide utamanya. Ada konsep dosa, terus kenapa itu dianggap bikin semacam jurang pemisah? jurang pemisah antara manusia sama Tuhan ya. Nah, itu dia. Dan juga, apa sih konsekuensi fatal yang disebut-sebut di sana? Siap ya kita bongkar? Siap, siap. Mari kita lihat. Oke, renungan pagi itu kayaknya langsung ke intinya banget ya. Ada kutipan dari Roma 3 ayat 23. Yang bunyinya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, gitu kan ya. Paling dasarnya itu bukan kemiskinan atau perang. Bukan masalah eksternal gitu ya. Iya, tapi justru dosa itu sendiri. Sumber ini bilang dosa itu kayak bikin jurang yang dalam. Nah, ini menarik nih. Jadi, dosa di sini dibingkainya bukan cuma sekedar perbuatan salah biasa gitu ya, Betul. tapi lebih ke sebuah kondisi. Kondisi gimana tuh maksudnya? Kondisi terpisah dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Analoginya di situ cukup kena sih menurut saya. Kayak alat elektronik kalau dicabut dari colokannya, ya kan? Oh, oke. Kehilangan daya gitu ya? Betul, kehilangan fungsi, kehilangan tujuannya. Nah, menurut sumber ini, langkah pertama yang paling penting itu justru menyadari kalau kita ini colokannya lagi nggak nyambung. Menyadari ada jurang pemisah itu tadi ya? Tepat. Mengakui adanya kondisi terpisah ini, itu krusial katanya. Yang memisahkan kita, gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Pemisahannya itu yang jadi inti. Terus kalau udah ada jurang pemisah itu, konsekuensinya apa? Nah, ini masuk ke renungan malamnya kan? Betul, di renungan malam dibahas lantutannya. Mengacu ke Roma 6 ayat 23, tapi bagian awalnya aja. Yang bilang, sebab upah dosa ialah maut. Wah, ini kedengarannya serius banget ya, maut. Memang, dan sumber ini sengaja menekankan, maut di sini tuh bukan cuma soal kematian fisik. Oh, jadi bukan sekedar meninggal dunia gitu. Bukan. Ini lebih ke upah kayak gaji atau konsekuensi yang dianggap setimpal gitulah. Dan upahnya itu kematian rohani. Kematian rohani, maksudnya? Maksudnya keterpisahan total dan sifatnya abadi dari hadirat Tuhan. Itu intinya. Waduh, abadi ya? Iya. Kenapa ini penting dipahami? Karena menurut sumber ini, kita baru bisa benar-benar menghargai katakanlah solusinya nanti kalau kita paham betul betapa serius masalah awalnya. Jadi ini bukan cuma akhir hidup di dunia aja, tapi sebuah kondisi keterpisahan yang permanen gitu ya? Berat juga ya penekanannya? Iya, itu dia penekanannya. Serius dan permanen. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, dari dua renungan ini, argumennya tuh ada kondisi dasar namanya dosa. Efeknya, dosa ini bikin jurang pemisah antara kita sama Tuhan. Oke. Dan ujung dari jurang ini, konsekuensinya atau upahnya tadi, itu adalah maut. Maut dalam arti keterpisahan rohani yang abadi itu ya? Tepat. Menarik ya, fokusnya jadi ke dalam banget, sangat internal. Bukan ke masalah-masalah luar kayak ekonomi atau politik yang biasa kita bahas. Ya, fokusnya ke kondisi internal manusia di hadapan Tuhan. Nah, ini kan langsung memunculkan pertanyaan buat Anda yang mendengarkan juga ya. Pertanyaan gimana tuh? Ya, bagaimana perspektif ini? Yang bilang pemisahan internal ini akar masalahnya, gimana itu nyambung atau mungkin malah beda banget sama cara Anda biasanya melihat tantangan-tantangan dalam hidup Anda sendiri? Itu pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Iya kan? Bu, dipikirin masing-masing? Dan sebagai penutup, ada satu benang merah yang kuat ya dari kedua sumber ini, yaitu soal pentingnya kita benar-benar ngerti dulu bobot masalahnya. Betul, merasakan keseriusannya. Sebelum kita buru-buru nyari solusinya. Nah, ini mungkin ninggalin satu pemikiran buat Anda bawa pulang ya. Apa tuh? Apa sih artinya kita benar-benar bergulat secara mendalam dengan keseriusan sebuah masalah seperti yang digambarkan di sini soal dosa dan maut ini. Sebelum kita mulai coba cari jalan keluarnya. Pertanyaan yang dalam juga itu. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya. Iya betul, sesuatu untuk dipikirkan.